Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bunda ataupun ibu hamil harus tahu ya, wajib mengetahui tentang plasenta ataupun ari-ari ya. Jadi plasenta ini dia rumah ya, seperti rumah bagi si janin, seperti kantung. Nah, dia tempat bertumbuh dan berkembang janin selama di dalam kandungan ya. Kemudian juga sebagai suplai nanti nutrisi bagi si janin. Kemudian juga oksigen bagi si janin. Pokoknya hal yang sangat penting bagi janin selama dalam kandungan ataupun selama di perut ibu ya. Peran pentingnya juga apalagi? Nah, plasenta ini dia melindungi janin ataupun bayi dalam kandungan itu dari serangan virus ya, kemudian bakteri ataupun kuman. Nah, jadi dia sangat penting untuk melindungi bayi di dalam perut. Jadi kalau seandainya selama kehamilan itu ada gangguan terhadap plasenta, nah otomatis pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan itu pasti akan terganggu. Nah, biasanya yang paling umum, nah ini akan kita bahas tentang pengapuran plasenta. Mungkin bunda ataupun ibu hamil di luar sana sering mendengar tentang pengapuran plasenta. Tapi kira-kira sudah tahu belum apa itu pengapuran plasenta, ya bagaimana kondisinya, atau cuman mendengar tapi tidak tahu maksud dan tujuannya ya. Nah, pada video ini akan saya bahas tentang pengapuran plasenta. Apa itu pengapuran plasenta? Nah, secara garis besar, secara umum, pengapuran plasenta itu adalah penuaan yang terjadi pada plasenta. Nah, ditandai dengan penumpukan kalsium-kalsium yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kecil pada plasenta. Nah, penampakan pengapuran plasenta ini biasanya dilihat melalui USG ya. Biasanya kalau seandainya bunda ataupun ibu hamil memeriksakan kandungannya ke dokter spesialis kandungan, kemudian dilakukan pemeriksaan USG. Nah, ini nanti tampak bintik-bintik putih dari dasar plasenta hingga permukaan plasenta ya, tampak bintik-bintik putih. Nah, ini baru dilihat ataupun dinilai apakah bunda ataupun ibu hamil di rumah terjadi pengapuran plasenta atau tidak. Seiring bertambahnya usia kehamilan ya, dari waktu ke waktu, nah kemudian muncul ataupun timbul perubahan yang terjadi pada plasenta untuk memfasilitasi tumbuh kembang janin dari waktu ke waktu. Nah, selama perubahan inilah muncul ataupun terjadinya risiko untuk pengapuran plasenta. Pengapuran plasenta ini dia ada tingkatan-tingkatannya ya, ataupun grade-nya ya. Nah, tingkat 0 itu dia di bawah 18 minggu. Nah, tingkat 1 itu antara 18 sampai 28 minggu. Kemudian tingkat 2 itu antara 29 minggu sampai 38 minggu. Nah, tingkat 3 itu di atas 39 minggu ya. Untuk mengetahui tingkatan tadi memang harus dilakukan pemeriksaan USG ya, hanya terlihat dari pemeriksaan penunjang ya. Jadi bukan hanya melihat dari luar, oh ini ada pengapuran plasenta. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi memang harus diperiksa. Nah, itulah fungsinya, pentingnya bunda ataupun ibu hamil untuk mengontrolkan kandungannya ke dokter kandungan ya. Kemudian ada beberapa faktor risiko yang bisa mempercepat terjadinya pengapuran plasenta ini. Kebiasaan merokok, kemudian juga stres berat ataupun hipertensi dalam kehamilan ya. Kemudian solusio plasenta, plasentanya itu lepas dari tempat pelengketan plasentanya. Kemudian juga faktor lingkungan ya, misalnya adanya radiasi. Kemudian pengaruh dari obat-obatan ataupun suplemen, misalnya suplemen yang mengandung kalsium ya, ataupun obat-obatan antasida yang digunakan tanpa adanya resep dokter ataupun digunakan tanpa resep dokter ya. Kemudian yang terakhir itu adanya infeksi pada plasenta itu sendiri. Perlu bunda ataupun ibu hamil ketahui semua ya. Jadi pengapuran plasenta ini sebenarnya itu masalah umum yang terjadi selama kandungan. Ini merupakan hal yang normal kalau dia tingkatannya itu sesuai dengan usia kehamilan. Nah, yang menjadi masalah di sini kalau seandainya usia muda kehamilan itu pengapuran plasentanya tingkatnya sudah tinggi. Nah, ini baru menimbulkan masalah dalam kehamilan ya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, plasenta ini sangat penting ya terhadap kehamilan ibu, karena fungsinya tadi yang saya jelaskan sebagai rumah ya, tumbuh kembang janin, kemudian nutrisi, oksigen untuk janin, kemudian juga tempat perlindungan janin dari bakteri, virus maupun kuman. Nah, kalau seandainya timbul pengapuran plasenta tidak sesuai dengan usia kehamilan ataupun timbul dini, nah ini bisa menjadi masalah selama kehamilan, bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin. Efek pengapuran ini bisa terjadi berbeda setiap orangnya ya. Nah, ini tergantung juga seberapa dini pengapuran plasenta itu terdeteksi ya. Nanti semakin cepat itu plasenta itu ketahuan atau diketahui itu sebenarnya akan semakin baik. Tapi juga semakin dini plasenta itu timbul, ya pengapurannya timbul, nah ini juga semakin bahaya ataupun semakin mengganggu perkembangan dan pertumbuhan dari janin kalau seandainya tidak sesuai dengan usia kehamilan.
Jadi agar masalah plasenta ini dapat dihindari, penting sekali ibu hamil itu untuk mengontrolkan kesehatannya secara rutin ya, kesehatan kandungannya. Jadi nanti akan dilihat ya tingkat pengampurannya bagaimana, sesuai dengan kehamilan atau tidak ya. Kemudian jangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter ya. Kemudian juga hindari asap rokok. Nah, ini sangat penting untuk menjaga pola hidup juga menjadi lebih sehat. Jadi sangat penting sekali ya ibu hamil untuk menjauhi asap rokok ya. Kemudian juga menghindari rokok. Kemudian asupan gizinya itu harus terpenuhi, sayur, buah, apalagi makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Apalagi seandainya ibu-ibu ataupun bunda di rumah memiliki faktor risiko yang saya sebutkan sebelumnya ya. Ya misalnya darah tinggi ya, kemudian diabetes, kemudian juga ada tadi misalnya ada solusio plasenta, kemudian ada infeksi dari plasenta itu sendiri. Nah, ini juga harus hati-hati, harus rajin kontrol kesehatan ke dokter ya, supaya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesimpulannya, pengapuran plasenta itu asal terjadi sesuai dengan usia kehamilan itu merupakan hal yang normal. Tapi kalau dia muncul ataupun timbul sedini mungkin ataupun lebih awal, nah ini menjadi masalah kesehatan ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga video-video yang saya tampilkan selalu menginspirasi kita semua. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan komentar, silakan bagikan jika bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa.